Sahabat ini kalau datang perintah dari Nabi SAW, mereka tidak pernah bertanya, baik itu perintah atau larangan. Kalau datang dari perintah dari Nabi, mereka tidak pernah bertanya, ini wajibkah, ini sunnah. Tidak ada di kamus sahabat. Perintah dari Nabi kerjakan, larangan dari Nabi tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru, yaitu as-salatu fin ni'al wal amru biha, yaitu salat menggunakan sendal dan perintah untuk memakainya. Di sini Syekh Albani rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat memakai sendal. Di antaranya kata beliau, wa kana yakifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri salat tidak menggunakan sendal. Kadang Nabi SAW berdiri salat menggunakan sendal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama. Kemudian juga Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan wa abaha dzalika li ummatihi, dan Nabi SAW membolehkan salat memakai sandal untuk umatnya. Faqal, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, idza shalla ahadukum falyalbas na'layhi aw liyakhla'huma baina rijlayhi wa la yu'dhi bihima ghairah. Kata Nabi SAW, apabila salah satu di antara kalian sholat, maka hendaklah dia menggunakan dua sendalnya, atau dia melepaskannya dan menaruhnya di antara kedua kakinya, dan janganlah dia mengganggu orang lain karena sendalnya. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, wa akkada alaihimus shalah fihima ahyanan faqal khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Dan Nabi SAW kadang-kadang menekankan kita untuk memakai sendal di dalam salat. Hal ini kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis Nabi SAW, selisihilah orang-orang Yahudi, sesungguhnya mereka salat tidak memakai sendal dan tidak memakai terompah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Beliau jelaskan jalur-jalurnya dengan terperinci dan semuanya 3 hadis yang beliau bawakan ini semuanya adalah hadis yang sahih. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentang masalah memakai sandal. Para ulama rahimahullahu taala berbicara memakai sandal di dalam salat, mereka berbicara secara hukum asal. Apa sih hukumnya asal memakai sandal? Baik itu di dalam solat atau di luar solat. Apakah memakai sandal itu di luar solat
atau di dalam salat bagian dari sebuah ibadah atau tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala di dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm memandang bahwasanya memakai sendal saja di luar salat itu bagian dari ibadah. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda dari hadis Jabir, kata Nabi, istakthiru minan ni'al fa innar rajul la yazalu raqiban man ta'al. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian menggunakan sendal, karena seseorang senantiasa dianggap menaiki kendaraan selama dia memakai sendal. Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan bab ini, ya, di dalam Sahih Muslim. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menamai bab ini istihbab labsun ni'al wa ma fi ma'nah, sunnah menggunakan sendal dan yang semisalnya. Oleh karena itu sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya sunnah seseorang itu memakai sendal ketika dia bepergian, ketika dia safar. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW memisalkan orang yang memakai sandal itu bagaikan orang yang berkendaraan dari sisi kemudahannya. Karena orang menaiki kuda atau menaiki kendaraannya, maka dia terhindar dari berbagai macam bahaya yang menimpa kakinya. Dibandingkan orang berjalan tanpa alas kaki, maka dia akan mudah tersandung, akan mudah tertusuk duri dan semisalnya. Nabi SAW memisalkan orang memakai sendal bagaikan orang menaiki kendaraan karena diibaratkan dengan kemudahannya dan kenyamanannya. Bagaikan orang menaiki kendaraan, kakinya terhindar dari hal yang menimbulkan mudarat pada kakinya. Maka dari hal ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menganggap bahwasanya memakai sandal itu, baik itu di luar salat juga bagian dari ibadah. Berdasarkan hadis ini, sebagian ahlul ilm mengatakan tidak. Sebagian ahlul ilm memakai sandal itu bagian dari adat. Walaupun ada perintah Nabi, tetapi tujuannya adalah segala sesuatu yang menghindarkan kaki itu dari bahaya, kata para ulama, maka itu disunnahkan. Karena asalnya seorang muslim menjauhi dari segala sesuatu yang menimbulkan mudarat pada badannya. Termasuk ketika kita berjalan, safar, ya, memakai alas kaki, itu dianjurkan. Kenapa? Untuk menghindarkan mudarat. Maka kata para ulama, ini masuk dari keumuman hadis Nabi SAW menghindarkan sesuatu yang menimbulkan mudarat pada jasad manusia. Termasuk di dalamnya kata para ulama, baik itu memakai sandal, memakai sepatu, dan semisalnya itu sama. Wallahu a'lam, pendapat yang kedua ini lebih zahir, karena ilahnya adalah agar terhindar dari mudarat. Maka memakai apa saja di waktu safar atau di waktu seseorang itu sedang bepergian, selama terhindar kakinya dari mudarat, itu dianjurkan. Bahkan, ya, sebagian ahlul ilm juga berdalil bahwasanya memakai sandal ini bagian dari ibadah adalah karena para anbiya, ya, itu memakai sandal. Kata Imam Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala, an-ni'al libasul anbiya. Kata beliau bahwasanya sandal itu adalah pakaian dari perhiasan dari para nabi-nabi. Ya, para nabi-nabi yang Allah utus, mereka menggunakan sandal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ulama berselisih tentang masalah memakai sandal di luar salat, maka juga mereka berselisih memakai sandal di dalam salat. Mereka berselisih memakai sandal di dalam salat ini apakah bagian dari rukhas ataukah dia bagian dari minal masyru'at. Kalau dia bagian dari rukhas, sesuatu yang diringankan, rukhsah, keringanan di dalam Islam, maka hukumnya mubah seseorang itu memakai sandal di waktu sholat. Tetapi kalau dia bagian dari mimbab masyru'at, sesuatu yang disyariatkan, memakai sandal ini hukumnya sunnah di waktu sholat. Zahir hadis Nabi SAW dari yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, zahir dari hadis ini bahwasanya memakai sandal itu hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Zahir dari hadis ini adalah hadis yang dibawakan oleh beliau bahwasanya Nabi SAW mengatakan khaliful yahud, selisihilah orang Yahudi.
Kenapa? Karena orang Yahudi, kata Nabi SAW, mereka tidak sholat menggunakan sendal. Maka illah ini menjadikan memakai sendal itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, bukan sesuatu rukhas, bukan sesuatu keringanan di dalam syariat, tetapi melainkan sesuatu anjuran, perintah untuk menghindari, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan kita disuruh untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat, kalau begitu Ustadz, hukumnya wajiblah memakai sendal ini. Berarti berdosalah kita sembahyang tidak menggunakan sendal. Kita katakan tidak. Memakai sendal ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dari mana Ustadz tahu bahwasanya itu tidak wajib? Apa dalil yang memalingkan? Padahal Nabi menyuruh kita untuk menyelisih orang Yahudi. Asal perintah itu wajib. Kita katakan kadang-kadang Nabi SAW pernah sholat pakai sendal, kadang Nabi sholat tidak memakai sendal. Sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh tadi di awal hadis. Kana yakifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Kadang Nabi SAW beliau memakai sendal, ya. Kadang beliau sholat tidak menggunakan alas kaki. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullahu taala, memakai sandal di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Taib. Sunnah ini kapan dilaksanakan? Ini yang penting. Sunnah ini kapan dilaksanakan? Pertama, apakah sandal itu sama dengan sepatu? Ataukah sepatu itu sama dengan mewakili sandal? Ahlul ilm mengatakan sama. Ya, ni'al dan ahdhiyah itu sama. Ya, kenapa? Karena di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang Yahudi mereka tidak sholat pakai ni'al, tidak memakai sendal dan tidak memakai terompah. Ya. Maka kata para ulama, terompah, sepatu itu sama. Ya, posisinya dengan seseorang memakai sendal. Kecuali ada perbedaan hukum yang sedikit, yaitu kalau sendal tidak boleh diusap ketika berwudu. Adapun terompah, sepatu yang menutup mata kaki itu boleh kita usap ketika berwudu. Adapun dari sisi hukum itu sama. Menyelisih orang Yahudi dengan memakai sendal ataukah dengan memakai terompah. Kemudian kapan sendal ya atau terompah ini digunakan? Kata para ulama rahimahullah taala, apakah mutlak setiap ya ada masjid kita pakai sendal ya, masuk ke dalam masjid yang sudah berkarpet pakai sendal misalnya, sandalnya kena licak misalnya, ya, taib. Apakah mutlak demikian atau seperti apa? Islam menjelaskan, ya. Maka harus dilihat syaratnya, ya. Harus dilihat syaratnya. Pertama, para ulama rahimahullah taala mengatakan, pertama, apakah sendal ini berlaku hanya di masjid seperti masjid zaman Nabi? Karena kita tahu zaman Nabi SAW masjidnya itu tidak ada karpetnya, kemudian tidak ada tehalnya, lantai mereka dari tanah kerikil, lantai mereka dari tanah dan batu-batu kerikil. Mereka sholat di atas itu. Taib. Para ulama tidak ada iskal kalau masjidnya seperti ini, tidak ada masalah seseorang memakai sandal. Tapi bagaimana kalau seandainya masjidnya sudah ada karpetnya misalnya, atau tehal bagus berkeramik misalnya, apakah masih berlaku hukum tersebut? Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak berlaku lagi, karena hukum itu berkaitan dengan keadaan masjid seperti masjid zaman Nabi SAW. Sebagian ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau hukum itu berlaku seperti apapun bentuk masjidnya. Seperti apapun bentuk masjidnya, hukum itu berlaku. Ya. Maka wallahu taala alam, dari dua pendapat ini, pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin, ini pendapat yang paling kuat. Bahwasanya hadis Nabi bersifat umum. Hadis Nabi SAW bersifat umum, sehingga memakai sandal ini perlakuannya semua masjid. Tidak khusus seperti masjid zaman Nabi SAW. Ini hal yang perlu dipahami dulu. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan diperbolehkan
atau disunnahkan menggunakan sendal ini ketika sendalnya tidak mengotori masjid. Kenapa? Kata para ulama, di antara para ulama mensyaratkan ini dan ahli ulama mensyaratkan ini. Dia memakai sandal boleh di dalam masjid ketika sandalnya tidak mengotori masjid. Jangankan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang ketika dia berdahak di dalam masjid, ketika dia berdahak, disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berdahak, kemudian ditutup ya dahak tersebut dengan pasir. Taib. Kata para ulama tidak ada bedanya masalah ini dengan pakai sendal. Apakah seseorang ketika dia berdahak di masjid ada karpet kemudian dia berudahkan di karpet tersebut? Ya, sama zaman bahari kayak itu disuruh oleh Nabi. Pian 2 hari lagi langsung diblok orang kada boleh sembahyang. Ini dilarang sembahyang masjid ini. Ya. Maka kata para ulama rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah sendal tersebut tidak mengotori. Kenapa tidak mengotori? Karena orang itu terganggu. Orang itu terganggu dengan sesuatu yang kotor. Dan Islam menyuruh kita untuk sesuatu yang bersih. Jangankan itu, karpet berdebu saja, ya, kritikan kepada kaum masjid banyak benar. Ya, ini kada begawi kaumnya semacam, ya. Ini karpet yang berdebu saja. Orang banyak bersin. Bagaimana dengan sendal yang kotor menginjakkan kaki dan orang sujud kemudian menimbulkan ya debu dan yang lainnya. Maka kata para ulama, sendal dia tidak mengotori masjid. Berarti apa Ustaz ulun hendak sembahyang pakai sendal? Iya, bawa sendal hanyar. Iya, bawa sendal khusus di dalam masjid. Ini saat yang pertama. Kalau pian memakai sendal yang ada, ya kemudian pian masuk ke masjid, kemungkinan besar mengotori masjid. Kemudian yang ketiga, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya sunnah ini dipraktekkan tidak mengganggu orang yang di sampingnya. Kalau seandainya pian pakai sendal atau pakai sepatu ganal yang di sampingnya terpicik kakinya akibat sendal pian, ketika ini tidak boleh. Ya, kata para ulama rahimahullahu taala, kadang-kadang ada sebagian orang sendalnya besar, kemudian mengganggu orang yang di sampingnya. Maka ini tidak boleh di dalam Islam. Karena ini idza innal malaikata tata'adha kama yata'adha ibnu Adam. Sesungguhnya para malaikat mereka terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam alaihissalam. Maka tidak boleh kita mengganggu seseorang yang sedang di dalam sholat. Kemudian yang keempat, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan syarat dipraktekkan sunnah ini, bahwasanya sunnah ini dipraktekkan kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau seandainya di masyarakat kita tidak paham, menimbulkan fitnah, ya, di masyarakat kita tidak paham, kemudian itu menimbulkan fitnah, maka tidak boleh dipraktekkan. Seorang muslim, ya, dia ya menghindari fitnah, menjauhi orang-orang bersuudzon terhadapnya. Maka gimana caranya dipahamkan dulu masyarakat tersebut? Dipahamkan dulu bahwasanya ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini syarat kata para ulama yang dipenuhi. Kalau terpenuhi syarat ini, maka monggo silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka seseorang pada asalnya dia salat tidak menggunakan alas kaki sesuai dengan kebiasaan yang ada di tempatnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, kayaknya susah ulun mempraktekkan itu. Kalau itu susah Anda praktekkan di masjid misalnya, itu sangat mudah Anda praktekkan di rumah. Kenapa? Karena rumah itu rumah Anda. Yang ribut palingan bini pian aja. Ya. Makanya tidak ada masalah kalau dipraktekkan di rumah. Kalau nggak bisa dipraktekkan di masjid, bisa dipraktekkan di rumah. Kalau orang ingin mempraktekannya. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini adalah tidak wajib. Tetapi ini sunnah Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW bahwasanya idza shalla ahadukum falyalbas na'layh. Kata Nabi SAW,
jika sholat salah satu di antara kalian, maka hendaklah dia memakai sendalnya. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sunnah seseorang itu memakai sendal dengan mendahulukan kaki kanan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'aha falyabda bishimal." Kata Nabi SAW, jika salah satu di antara kalian memakai sendal, maka hendaklah dia memulai dengan yang kanan. Dan jika seandainya dia melepaskan sendalnya, maka hendaklah dia melepaskannya memulai dari bagian kiri. Maka kanan itu pertama kali yang dipakai, kiri itu pertama kali yang dilepas. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semacam itu ya. Semua bab-bab atau perkara yang disuruh kita untuk berkaitan dengan nadhafah, kebersihan, bab berkaitan dengan takrim, pemuliaan, itu disunnahkan dimulai dengan bagian kanan. Termasuk seseorang memakai sendal, maka disuruh dia ya menggunakan kaki kanan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwasanya seseorang ketika dia memakai sendal, di antara adab, karena Nabi mengatakan idza shalla ahadukum falyabasna alaih, kata para ulama, seseorang juga ketika dia memakai sendal, maka jangan dia memakai sendal itu hanya satu sendal saja, karena dilarang di dalam Islam seseorang itu memakai dengan satu sendal, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya kata Nabi SAW, idzan qata shis'a ahadikum fala yamsi fil ukhra hatta yuslihaha. Kata Nabi SAW, jika terputus tali sendal salah satu kalian, maka janganlah dia berjalan dengan yang satunya sampai dia perbaiki. Artinya seseorang kalau dia putus sendalnya, jangan dia memakai satu sendal. Ya, dia perbaiki dulu yang satunya baru dia jalan, atau dia lepas kedua-duanya kemudian dia jalan. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang itu memakai sendal dengan satu sendal. Kemudian juga yang harus diperhatikan ketika memakai sendal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu memakai sendal ketika di waktu berdiri. Dia menggunakannya ketika berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, naha Rasulullah ayanta ila rajulu qa'iman. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki memakai sendal dalam kondisi berdiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam kitab sunannya. Hadis ini kata para ulama pelarangan seseorang memakai sendal dalam kondisi berdiri. Para ulama mengatakan larangan ini sifatnya karahah, makruh. Dan makruh ini berlaku pada jenis sendal yang susah dipakai ketika di waktu berdiri. Ya. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan ya, larangan ini berlaku pada jenis sendal yang susah dipakai di waktu berdiri. Kalau inya pakai di waktu berdiri bisa terduduk inya. Karena begitu susahnya. Seperti seseorang memakai sepatu misalnya, dia dalam kondisi berdiri dia susah. Dia lebih mudah dalam kondisi duduk. Kalau dia memakainya dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, kesusahan bisa jadi orang yang jatuh, maka ini dilarang. Dimakruhkan. Termasuk dalam hal ini sepatu atau sendal. Iya. Maka sendal yang jenisnya tidak repot, langsung asal pakai sandal jepit misalnya, atau sandal biasa, maka tidak ada masalah. Tidak termasuk di dalam hukum hadis ini. Karena illah sebab pelarangan ini kata para ulama rahimahullahu ta'ala, bahwasanya adalah sesuatu yang susah dipakai ketika berdiri. Dan Islam yang memperhatikan agar tidak menimbulkan mudarat
pada tubuh manusia. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Adapun kebanyakan sendal kita, kebanyakan itu ya berdiri bisa, bahkan sampai lari pun kawa orang pakai kadang-kadang. Ya, maka itu tidak termasuk di dalam larangan hadis tersebut. Kemudian kata Nabi, "Auli yakhla'huma baina rijlaihi wa la yu'dhi bihima ghairah." Kata Nabi SAW, kalau dia melepaskan, maka hendaklah dia taruh di antara kedua kakinya. Ya, di antara kedua kakinya. Kalau seandainya dia melepaskannya. Zaman dahulu tidak ada tempat sandal. Kalau zaman sekarang sudah ada tempat sandal, maka lepaskanlah di tempat yang sudah disediakan. Maka ketika orang sholat di tempat yang, dan ini bisa mungkin sekali Anda praktekkan ketika Anda berada di Masjidil Haram. Ya, kadang Anda menggunakan sandal. Ya, kadang sholat di atas itu pakai sandal. Ya, kemudian tidak ada tempat untuk menaruh. Ya, maka ini bisa dipraktekkan dalam hadis ini. Bahwanya taruhlah sandal tersebut di antara dua kakinya. Atau dia menaruh sebelah kirinya kalau tidak ada orang. Tapi kalau ada orang, maka dia taruh di antara dua kakinya. Maka jangan seseorang menaruh di depan, ya. Ketika dia salat, jangan dia taruh di depan sendalnya, ya. Kenapa kata para ulama rahimahullahu taala? Bisa jadi di depan itu ada kotoran di sendalnya, ya, sehingga ya dia sujud tidak di depannya itu adalah kotoran, ya. Dan ini masya Allah ya. Hadis ini bukan tidak bisa dipraktekkan, sangat mungkin terjadi dipraktekkan, khususnya ketika Anda berada di tanah suci, apalagi Anda sholat di lantai 2, di lantai 3, dekat tawaf dan semisalnya, orang menggunakan sandal kadang-kadang. Kadang Anda ketika sholat Anda lepas sandal Anda, maka tidak ada tempat, maka taruhlah di antara dua kaki kita. Ya. Tidak menaruh di samping kanan, tidak menaruh di samping kiri, kecuali di samping kirinya tidak ada orang. Atau di depan yang agak jauh, tidak langsung di depan tempat dia sujud. Ya. Karena kata Nabi SAW, wala yu'dhi bihi ma ghairah. Dengan itu dia tidak mengganggu ya orang yang berada di sampingnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa sunnah memakai sandal di dalam salat ini, salah satu sunnahnya adalah menyelisih orang Yahudi. Ya. Kita disuruh Bapak Ibu menyelisih orang Yahudi. Ya, baik itu dari syiar agamanya, ya, ciri khas agama mereka, disuruh kita menyelisihi. Orang zaman sekarang, ya, dia, ya, betul dia tidak suka dengan orang Yahudi. Tapi kadang ada takalid orang Yahudi mereka lakukan. Ya. Pemboikotan, ya, apalagi zaman sekarang ramai boikot, pemboikotan terhadap agama Yahudi, ya, ciri khas agama mereka itu didahulukan ketimbang seseorang memboikot apa yang mereka hasilkan dari perekonomian mereka. Ya. Maka berapa banyak orang sekarang ini tidak memboikot, tidak makan ya makanan Yahudi, tapi masih riba. Ya. Itu sesuatu yang aneh. Seseorang kalau ingin dia memboikot, maka boikot. Ya, pertama dari yang dia boikot adalah ciri khas agama mereka. Ini boikot yang tidak membutuhkan izin waliul amr. Langsung Allah yang memerintahkannya. Bahwasanya ya, adat-adat mereka, kebiasaan mereka, ya, itu yang pertama kali diboikot oleh seorang muslim. Tidak mengerjakan hal-hal yang mereka lakukan. Ya. Makanya Nabi SAW di dalam masalah ini khaliful Yahud, kata Nabi, selisihilah orang Yahudi. Baru yang lain-lainnya seseorang ingin memboikot. Maka awal pertama kali adalah menyelisihi apa-apa ya yang menjadi ciri khas agama orang Yahudi. Anda perhatikan bahkan dalam hal yang terkecil ini, di dalam masalah salat, Nabi SAW menyuruh kita untuk menyelisihi mereka dengan salat pakai sandal. Di sini ada masalah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat juga memakai sepatu atau kaos kaki termasuk juga bentuk kita menyelisih orang Yahudi? Apakah yang dimaksudkan menyelisih orang Yahudi itu sholatnya hanya pakai sandal saja, Ustaz? Jawabannya tidak. Orang yang sholat pakai sepatu misalnya, kemudian atau dia sholat pakai kaos kaki, kata para ulama termasuk itu bentuk dia juga menyelisih orang Yahudi. Ya, karena Nabi SAW ya mengatakan khaliful Yahud.
selisih orang Yahudi. Karena mereka tidak sholat dengan sendal mereka dan terompah mereka. Maka mafhum dari hadis ini, orang yang sholat dengan sendal, orang yang sholat dengan menggunakan terompahnya, maka secara otomatis dia menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi di dalam ibadah mereka. Kemudian kata Syekh di sini, kata Syekh Albani rahimahullah taala di sini, kata beliau, wa kana rubbama nadha'uhuma min qadamaihi wa huwa fi shalah thumma istamarra fi salatihi kama qala Abu Sa'id Al-Khudri shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم فلما كان في بعد صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدرا أو قال أذى وفي رواية خبزا فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قدرا أو قال أذى وفي رواية فليمسحهما وليصلي فيهما وكان إذا ندأهما وضعهما عن يساره وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, kadang-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melepaskan kedua sendal beliau di waktu salat. Kemudian beliau melanjutkan salatnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Kemudian di sebahagian salat beliau, maksudnya di sebagian rakaat salat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua sendal beliau, diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi letakkan kedua sendal tersebut di sebelah kiri beliau. Ketika melihat sahabat demikian, maka para sahabat pun melepas sendal-sendal mereka. Ketika selesai solat, Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ma balukum alqaitum ni'alakum. Kata Nabi SAW, apa gerangan kalian melempar sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami melihat engkau wahai Rasulullah melempar sendalmu, maka kami pun melemparnya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan memberitakan kepadaku, kata Nabi SAW, bahwasanya pada sendalku ini ada kotoran. Maka aku, kata Rasulullah, melemparnya. Maka jika salah satu di antara kalian, kata Rasulullah SAW, mendatangi masjid, maka hendaklah dia melihat kedua sendalnya. Jika dia melihat pada kedua sendalnya ada kotoran, maka hendaklah dia menghapusnya, kemudian dia sholat dengan dua sendalnya tersebut. Dan jika dia melepasnya, maka lepaskanlah dan taruhlah di sebelah kirinya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, beliau mengatakan, jika salah satu di antara kalian sedang mengerjakan sholat, janganlah, kata Nabi, dia meletakkan sendalnya di samping kanannya atau samping kirinya, dengan begitu sendalnya akan berada di samping kanan seseorang, kata Nabi, yang ada di sebelahnya. Kecuali jika di samping kirinya tidak ada orang lain, hendaklah dia meletakkan kedua sendalnya di antara kedua kakinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Albani rahimahullahu taala membawakan juga dua hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang beliau salat itu pakai sendal, kadang di tengah salat beliau lepaskan sendal beliau. Disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, jadi Nabi pernah salat, kemudian di tengah salat Nabi memakai sendal. Nabi memakai sendal. Di tengah-tengah salatnya beliau, Jibril alaihissalam datang memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya di bawah sandal beliau ada kotoran.
Di bawah sendal beliau ada kotoran. Maka Nabi pun lepaskan. Karena syarat sahnya salat adalah ijtinabun najasah. Menjauhi najis. Kita tidak boleh sembahyang di tempat yang ada najis. Dan juga tidak boleh kita memakai suatu pakaian yang di situ ada najis. Disuruh kita menghindari. Nabi SAW di awal salat tidak tahu bahwasanya di tempat sendal beliau itu ada kotoran. Kemudian datang Jibril alaihissalam mengasih tahu Rasulullah SAW. Kemudian dilepaskan oleh Rasulullah sendal tersebut. Sahabat ketika melihat Nabi melepas sendal, maka mereka pun melepaskan sendal mereka. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal kalian? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami lihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami lepaskan sendal kami. Maka pada saat itu banyak sekali sendal berterbangan. Pada zaman Nabi SAW, ya banyak sekali sendal berterbangan. Karena sahabat tidak tahu sunnahnya, mereka pikir apa? Di sunnahnya dilempar sendal tersebut, dilempar oleh sahabat. Makanya kata para ulama rahimahullahu ta'ala, ajib sahabat ini, kata para ulama. Sahabat ini kalau datang perintah dari Nabi SAW, mereka tidak pernah bertanya, baik itu perintah atau larangan. Kalau datang dari perintah dari Nabi, mereka tidak pernah bertanya, ini wajibkah? Ini sunnah. Tidak ada di kamus sahabat. Perintah dari Nabi kerjakan. Larangan dari Nabi tinggalkan. Maka tidak ada kata para ulama, kamus sahabat itu wajib sunnah. Atau haram makruh. Beda pada kebanyakan orang bertakun dulu. Ustaz, ini wajibkah kadakah? Oh, kada wajib. Oh, kau wajib ditinggalkan setelah ada apa-apa. Di kamus sahabat tidak ada demikian. Di benak mereka tidak ada demikian. Datang dari Nabi, langsung laksanakan. Datang larangan dari Nabi, langsung ditinggalkan. Tidak ada mereka bertanya, ini makruh ataukah ini haram. Datang perintah dari Nabi, larang, sudah tinggalkan. Ada perintah dari Nabi, kerjakan. Itu kamus di dalam sahabat Nabi SAW. Makanya kasus ini langsung dilempar oleh para sahabat sendal-sendal mereka. Kemudian Nabi mengasih tahu, sesungguhnya tadi sendalku, kata Nabi, ada kotoran. Maka kata Nabi, kalau kalian sholat menggunakan sendal, perhatikan dulu sendal kalian, kata Rasulullah. Lihat, ada kotoran apa tidak. Ini dalil. Para ulama mengatakan bahwa tidak boleh seseorang sholat kalau sendalnya ada najis. Tidak boleh dia menggunakan sendal tersebut. Ya. Nabi saja melepaskan sendal beliau. Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat, kalau dia ingin melepaskan sendalnya, bagaimana caranya? Adalah dia menaruh, kata Nabi SAW, di sebelah kirinya. Kalau tidak ada orang. Kalau ada orang di sebelah kirinya, maka taruh di mana? Taruh di antara kedua kakinya. Janganlah dia taruh di depannya. Maka ini sunnah dari Nabi SAW. Kalau seandainya ada kotoran di tempat sendal kita atau di baju kita, hendaknya kita melepaskan. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kadang seseorang itu terbawa najis di dalam tubuhnya atau di dalam pakaiannya di waktu sholat. Bagaimana sholatnya? Para ulama rahimahullah ta'ala, orang kalau tidak mengetahui najis kecuali sudah selesai sholat, Anda tidak tahu najis kecuali sudah selesai sembahyang, maka sholat Anda sah, tidak ada masalah. Pian misalnya memakai baju, memakai jubah, ya, ternyata jubah itu bekas kena kencing anak kita, dan kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu, bini kada bepadah, ya, maka ternyata setelah selesai sembahyang, ya, kita mencium bau hancing di baju kita. Ini kenapa jadi bau hancing? Ya, tadi kelanakan bekami, nggak diingat badakan pian. Taib, apakah dia harus mengulang sholatnya? Kita jawabannya tidak. Karena kalau sudah selesai sembahyang baru tahu najis tersebut, maka tidak perlu dia mengulang sholatnya. Yang kedua, keadaan orang itu mengetahui najis sebelum dia sembahyang, sebelum dia melaksanakan ibadah. Maka wajib dia menghilangkan. Tidak boleh dia tahu najis kemudian dia sholat dengan najis tersebut. Tidak boleh, haram hukumnya. Wajib dia menghilangkan. Kalau di sebelum ibadah dia tak tahu, wajib dia hilangkan. Kemudian yang ketiga adalah orang sholat, ya, dia dengan di tengah-tengah badannya itu ada najis. Ya, jadi di waktu sembahyang baru dia tahu ada najis. Ketika dia sembahyang sudah bertakbiratul ihram, baru dia sadar bahwasanya di tubuhnya itu ada najis.
Maka di sini kata para ulama, kalau bisa dia memisahkan najis itu dari tubuhnya, maka dia pisahkan. Misalnya ada najisnya di pecinya, dia lepas pecinya, dia buang. Dia lepas pecinya, dia buang. Jangan buang ke belakang kena orang. Tapi maksudnya adalah dibuang di depan, ya, di bawahnya. Kalau misalnya bisa dilepaskan dari tubuhnya, maka dilepaskan, ya, najis tersebut. Atau bajunya kena najis, sidin memiliki baju dua, lepaskan bajunya, dia taruh. Dia pakai baju yang di dalam. Kalau seandainya bisa dilepaskan. Tapi kalau seandainya najis itu tidak bisa dilepaskan, mungkin bisi baju sebutingannya aja. Kalau dilepas sudah kada ada lagi. Taib. Apa yang harus dilakukan? Najisnya dihilangkan kada kawa. Najisnya tidak hilangkan, tidak bisa. Apa yang dilakukan? Maka salah satunya adalah Anda batalkan sholat Anda. Anda batalkan sholat Anda bersihkan tubuh Anda, kemudian Anda sholat lagi. Ya. Kalau seandainya najisnya itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau najisnya itu bisa dipisahkan, bisa dihilangkan, boleh kita pisahkan, boleh kita hilangkan di tengah sholat tanpa kita membatalkan sholat kita. Wallahu taala a'lam. Taib. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Taib. Kalau ada yang bertanya silahkan. Oke, silakan. Bau? Nah, di pakaian. Oh, enggak. Taib. Kalau seandainya ada bau najis ya di tempat di kepala kita misalnya apa macam, maka tidak perlu wudhu sebetulnya, tidak perlu wudhu lagi, tapi cukup dihilangkan najis. Karena najis itu tidak membatalkan wudhu. Najis itu tidak membatalkan wudhu. Contoh misalnya pian kena najis, pian sudah berwudhu, kena kencing misalnya. Ya, atau pian sudah berwudu ya, kemudian ada kucing maraki pian bekambi udah pian misalnya. Iya. Iya. Apakah batal wudu kita? Tidak batal. Tapi kewajiban kita adalah menghilangkan apa? Najis tersebut. Tidak perlu diulang wudunya, tapi dihilangkan najisnya. Itu kewajiban kita, menghilangkan najis. Ya. Taib. Ada lagi yang lain? Nggih. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah pertama ya, apakah bisa di masjid itu menyediakan sendal secara khusus ya untuk sholat ya? Sebetulnya bisa saja ya, tetapi itu kembali kepada takmir masjid ya, takmir masjid itu sendiri. Ya, kadang mungkin kalau jamaahnya banyak ribuan, kadang kesendalan. Ya kadang ya. Mungkin kalau disediakan 2 atau 3 mungkin berabut juga, bingung ya. Maka itu kembali sebetulnya sistem di masjid itu sendiri. Dan juga dilihat juga maslahat tadi, maslahat adakah orang awam, bisa jadi mereka tidak paham, tidak mengerti. Tadi kita jelaskan syarat-syaratnya. Kalau menimbulkan fitnah tidak. Ya kita menghilangkan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Karena sunnah itu kalau dia menimbulkan fitnah atau menimbulkan sesuatu mudarat, maka sunnahnya tidak dilaksanakan. Sebagaimana terjadi
Nabi SAW beliau tidak membangun Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi SAW ya dulu pembangunan Ka'bah itu seharusnya Ka'bah itu lebih lebar dan lebih pendek. Tapi zaman Nabi SAW karena terbatasnya dana, karena orang-orang kufar Quraisy walaupun mereka kufar pada saat itu, mereka mensyaratkan ketika membangun Ka'bah harus dari harta yang halal. Tidak boleh dari harta riba, tidak boleh dari harta perzinahan, tidak boleh dari harta sihir, dari harta perjudian, perdukunan. Pokoknya dari harta yang halal. Nah, ketika harta halal yang dikumpulkan sangat sedikit, sehingga mereka tidak bisa membangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka satu-satunya opsi pada saat itu adalah Ka'bah itu ditinggikan, tapi dipendekkan. Biayanya cukup demikian, ditinggikan bangunannya, karena meninggikan bangunan itu lebih murah ketimbang apa? Melebarkan. Akhirnya ditinggikan bangunan Ka'bah tersebut. Nabi SAW ingin mengembalikan Ka'bah itu seperti bangunan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi mengurungkan niat beliau tersebut. Kenapa? Karena adanya sebagian sahabat baru masuk Islam. Nabi takut bahwasanya jangan-jangan nanti orang mengatakan Rasulullah menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Nabi urungkan niat tersebut. Kemudian pada masa Abdullah bin Zubair mengembalikan bahwasanya bangunan Ka'bah itu ya seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian ketika Abdullah bin Zubair kalah pada masa Abdul Malik bin Marwan, dikembalikan seperti bangunan orang-orang kufar Quraisy, bangunan pada masa Nabi SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Abbasiyah ingin kembalikan lagi seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu Imam Malik melarang, khalifah pada saat itu, jangan engkau lakukan, sehingga nanti ini setiap raja akan datang memainkan semacam ini. Jadi permainan di antara para raja. Ya, karena ada masalah yang besar, ada masalah yang besar. Maka kalau Ka'bah saja tidak dibangun oleh Nabi seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya hal yang di luar itu seperti memakai senda dan semisalnya, kalau itu menimbulkan fitnah tentu ditinggalkan. Ya, tentu ditinggalkan. Kalau seandainya tadi menimbulkan fitnah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kedua adalah tentang masalah boleh tidak memakai sendal itu berlainan ya. Satunya jepit, satunya sepatu sendal misalnya. Ya. Atau satunya pakai sendal, satunya pakai sepatu misalnya. Taib. Boleh tidak dia sendalnya berlainan? Maka tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah memakai sendal yang satu. Adapun ya memakai sandal yang berbeda maka itu tidak dilarang. Tidak dilarang selama yang dipakai itu sandal pria. Kalau dipakai sandalnya berbeda, satu sandal wanita, satu sandal laki, ini tidak boleh, diharamkan. Tapi sandal yang dipakai itu sama sandal pria, maka tidak ada masalah, berbeda bentuk ya, berbeda bentuk. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis, yang tentang masalah hadis ya tersebut, para ulama rahimahullah taala ya, yang menjelaskan bahwasanya hadis seseorang, kata Nabi sallam, inna min waraikum ayyama as-sabr fihinna misl qabdi al-jamar li amal fihinna misla ajr 50 rajulan ya'maluna misla amalikum. Kata Nabi sallam, sesungguhnya di belakang kalian, setelah kalian ada hari-hari kesabaran. Ya, orang berpegang teguh pada sunnah tersebut bagaikan berpegang teguh di atas bara api, dan beramal pada hari tersebut, kata Nabi SAW, bagaikan beramal dengan 50 amalan dari sahabat. Bagaimana mengkombinasikan hadis ini dengan kita tidak bisa menyamai amalan sahabat di dalam masa bersedekah? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama Bapak Ibu, hadis ini kata para ulama rahimahullahu taala berkaitan pada masa sabar, bukan pada setiap masa. Jadi pada masa seseorang ditimpa masyakkah ya, kesusahan, ditimpa fitnah yang luar biasa, kemudian dia bersabar menjalankan sunnah, maka disinilah dilipatkan ganjarannya. Ya, kata para ulama rahimahullahu taala, di masa-masa sabar, ketika dia diazab, disiksa, kemudian dia beramal dengan sunnah tersebut,
maka dilipat gandakan pahalanya sebagaimana 50 amalan para sahabat Nabi SAW. Bukan pada semua kondisi. Bukan pada semua kondisi. Makanya disebutkan oleh Nabi ayyamus sabr, pada hari-hari kesabaran, ya. Orang memegang sunnah bagaikan megang bara api. Ketika dia istiqamah pada hari-hari ini, inilah yang dilipat gandakan. Tetapi kalau dia tidak menimpa pada dia, ya, semacam ujian, ya, ataupun semisalnya, maka kata beliau bahwasanya berlaku secara umum amal manusia. Jadi hadis ini dikhususkan pada masa-masa sabar, pada masa-masa orang tertimpa ujian, tertimpa fitnah, dan seterusnya, yang bagaimana pada saat itu orang memegang sunnah sangat susah. Ya, maka ini yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjut pada pertanyaan kertas. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu telah berwudu lalu ternyata anaknya mengompol sehingga ibu itu mencebokinya. Tangan menyentuh kemaluan anak perempuannya. Apakah hal tersebut membatalkan wudunya? Tidak. Menyentuh kemaluan bukan kemaluan kita tidak membatalkan wudu. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi mengatakan massa farjahu di dalam hadis tersebut. Dia menyentuh kemaluannya, bukan kemaluan orang lain. Yang disentuh di sini adalah kemaluan anaknya, maka itu tidak membatalkan wudunya. Taib. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu sholat lalu anak balitanya yang memakai pempes ada kotoran pipisnya dalam keadaan lewel minta digendong lalu ibu itu menggendongnya, apakah sholatnya sah? Kalau kotorannya pempesnya itu tidak merembes ke baju anak dan tidak mengenai sang ibu, tidak ada masalah. Selama pempesnya itu menahan, tidak merembes keluar, tidak mengenai baju sang ibu, maka itu tidak mengapa. Boleh dia gendong. Walaupun anaknya Ustadz misalnya, bau Ustadz digendong, tapi dia tidak merembes, tidak keluar, ya, tidak keluar dari pempesnya, masih ditahan oleh pempesnya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa, tidak mempengaruhi sahnya sholat seorang ibu. Taib. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana cara yang tepat menghadapi adik laki-laki yang masih remaja tapi sudah berpacaran? Ana sudah memberitahu orang tua tapi tidak digubris. HP-nya sudah berulang kali disita dan berbagai cara Ana lakukan untuk menjaga adik Ana agar berhenti berpacaran. Ana sudah menghubungi pihak sekolah, pihak orang tua pacarnya, dan juga menghubungi pacarnya. Ia sempat berjanji akan berhenti dan tidak mengulangi lagi. Tapi lagi-lagi ia menyembunyikannya dan ketahuan lagi mengulangi. Bagaimana solusinya? Solusinya dikawinakan. Solusinya dikawinkan. Ya sudah. Orang semacam ini dikawinkan. Ya. Kalau dia sudah cukup umurnya, kawinakan cepat-cepat. Ya. Ketimbang dia nanti terjerumus dalam perbuatan zina. Dia tidak ada duit, kita duiti. Kita punya uang, kita biayain dia. Ya, jelas sudah halal baginya. Ya. Karena nikah itu sebetulnya tidak ada umur tertentu. Kalau sudah cukup seseorang menikah. Maka kalau semacam ini dia sudah mengerti, paham betul tentang masalah ini, maka nikahkan. Ya, nikahkan, dia layak untuk dinikahkan. Itu solusinya. Taib. Ustadz, apa maksudnya? Apabila kita sedang membaca Al-Quran, maka saat itu Allah sedang berbicara kepada kita. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan apabila kita sedang sholat, maka kita dengan Allah Subhanahu wa taala sedang berbincang-bincang. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, sesungguhnya seseorang ketika di dalam sholat dia sedang bermunajat sama Tuhannya. Maksudnya adalah seseorang sedang dia meminta kepada Allah. Bermunajat itu adalah dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ketika dia membaca surah Al-Fatihah, kata Allah, ya, li abdi ma sa'al. Sesungguhnya bagi hambaku apa yang dia minta. Ya. Maka seseorang ketika dia sholat, dia pada hakikatnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sholat disuruh kita untuk khusyuk karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Makanya di dalam sholat disuruh kita berdoa di dalam sholat kita. Makanya banyak doa di dalam sholat.
Ya, hampir semua bacaan di dalam sholat itu mengandung doa. Di dalam surah Al-Fatihah kita baca ada doa. Ya, kemudian di waktu sujud, ya di waktu ruku kita minta ampuni dosa-dosa kita, duduk dan dua sujud. Di waktu sujud juga disuruh perbanyak doa. Selain doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, di tasyahud akhir juga disuruh kita memperbanyak doa. Ya, karena kita sedang bermunajat meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Ustadz, apa hukumnya ikut aktif dalam pemilu? Ikut mencoblos. Pengen mencoblos yang mana? Baik. Hukum mencoblos, ya sebetulnya ya masalah pemilu dan semisalnya dibahas oleh para ulama rahimahullah taala. Mereka menjelaskan ya pada asalnya ya kalau di situ ada maslahat besar di dalam seseorang memilih, maka insya Allah tidak mengapa. Ya seseorang memilih, dia selama di situ ada maslahat yang besar dia pilih, ya maka tidak ada masalah. Ya seseorang memilih tersebut. Ya kalau ada maslahat yang dia lihat di salah satu pasangan, ya bisa jadi yang dia pilih itu mendatangkan kebaikan. Dan masalah intikhabat ini masalah khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Masalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Intinya mereka membolehkan kalau ada maslahat. Wallahu alam, dan setiap orang berbeda-beda memandang maslahat. Mungkin ada sebagian dekat dengan paslon ini, misal kawan bahari tahu loh ini misalnya. Ya silakan, dia berarti dia ada punya melihat ada maslahat. Maka masing orang berbeda-beda pandangan. Satu ustadz dan ustadz lain tentu berbeda sudut pandangnya. Maka kalau ingin maslahat, maka pada asalnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala tidak mengapa. Ya karena itu menimbulkan kebaikan bagi negara dan kaum muslimin. Kemudian apa hukumnya black campaign ya? Sebetulnya ya tidak boleh ya seseorang melakukan hal demikian ya kecuali dengan pentabrir yang syar'i ya sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu tidak boleh. Itu berbuat zalim kepada saudaranya ya. Wallahu taala alam. Baik. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.